Learning Journal Pembelajaran Agenda 3 oleh Amanda Juwita Sari. Komunikasi dalam pelayanan publik. Teknik komunikasi publik. 1. Public speaking merupakan teknik berbicara secara langsung yang bertujuan menyampaikan informasi atau pesan kepada banyak orang atau di depan umum. Artinya, kemampuan public speaking adalah modal utama untuk melakukan komunikasi secara langsung, baik formal seperti berpidato maupun informal seperti berbincang-bincang dengan masyarakat ketika melakukan kunjungan ke lapangan. Public speaking dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. 2. Presentasi. Presentasi merupakan salah satu teknik komunikasi publik yang dilakukan secara langsung, cenderung bersifat formal, dan menggunakan media berupa bahan tayang. Bahan tayang presentasi mengandung poin-poin informasi atau pesan terutama dalam bentuk visual berupa tulisan, gambar, diagram, dan dapat juga dilengkapi dengan audio visual seperti video yang bertujuan memperjelas informasi atau pesan yang disampaikan. 3. Menulis informasi atau pesan di media massa merupakan salah satu teknik komunikasi publik yang dilakukan secara tidak langsung. Teknik ini bertujuan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik atau memberikan pesan agar publik tahu dan mau melakukan apa yang disampaikan dalam pesan tersebut. 4. Mengelola keluhan. Mengelola keluhan perlu dibahas di dalam komunikasi publik sehubungan tugas jabatan seorang pimpinan jenjang pengawas adalah mengendalikan bawahan agar kegiatan pelayanan publik dilakukan sesuai prosedur. Analisis keluhan dilaksanakan guna memahami maksud keluhan dihubungkan dengan hasil dan proses pelayanan apa yang belum optimal. Hambatan komunikasi secara umum. 1. Hambatan fisik, physical barrier. Terjadinya hambatan komunikasi karena belum tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi, misal komputer, handphone, dan sebagainya. 2. Hambatan fisiologis, physiological barrier. Terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator dan komunikan sedang dalam kondisi sakit, nyeri, kesulitan mendengar, atau dapat juga karena pandangan sempit. 3. Hambatan psikologis, psychological barrier. Terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator dan komunikan memiliki kepribadian yang emosional atau belum dapat mengendalikan diri, mudah gugup, mudah khawatir sehingga tidak dapat menyampaikan maupun menerima pesan dengan objektif atau netral. 4. Hambatan semantik, semantic barrier. Terjadinya hambatan komunikasi karena perbedaan bahasa antar generasi, antar negara atau wilayah, juga penggunaan istilah-istilah khusus dari profesi tertentu. Manajemen mutu. Manajemen mutu adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan perusahaan. Walaupun konsep kualitas dan manajemen mutu berawal dari dan untuk perusahaan, namun hal ini relevan untuk diterapkan di instansi pemerintah. 4 komponen manajemen mutu. 1. Perencanaan mutu, quality plan. 2. Penjaminan mutu, quality assurance. 3. Pengendalian mutu dan quality control. 4. Peningkatan mutu, quality improvement. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan adalah proses manajemen yang dilakukan untuk melaksanakan pengawasan, yang di dalamnya dilakukan tahapan-tahapan manajemen dengan prinsip-prinsip dan asas manajemen itu sendiri. Tujuan manajemen pengawasan. 1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. 3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. 5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Unsur-unsur pengawasan antara lain. 1. Merupakan upaya sistematis. 2. Adanya perencanaan untuk menetapkan standar. 3. Adanya rancangan sistem umpan balik. 4.
Dalam implementasi pelayanan publik digital, terdapat tantangan-tantangan yang menjadi masalah bersama dan melibatkan seluruh stakeholder. Secara umum, tantangan tersebut apabila dikategorikan maka dapat dilihat berdasarkan aspek kepemimpinan, kebijakan, infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas, dan penggunaan oleh pemerintah, kesiapan sumber daya, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum dan perubahan paradigma. Tipologi inovasi pelayanan sektor publik. 1. Inovasi proses. 2. Inovasi metode. 3. Inovasi produk. 4. Inovasi konseptual. 5. Inovasi teknologi. 6. Inovasi struktur organisasi. 7. Inovasi hubungan. 8. Inovasi pengembangan sumber daya manusia. Pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pengendalian pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dari sebuah siklus. Pengendalian pekerjaan fokus pada cek dan up sebagai tindak lanjut pengendalian. Materi selanjutnya yaitu penyusunan RKA pelayanan publik. Rencana kerja dan anggaran adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara, lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, pagu anggaran, dan standar biaya. Perencanaan kegiatan pelayanan publik. Penerapan kualitas perencanaan kegiatan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target dan tujuan. Konsep pelayanan publik. 1. Pelayanan. 2. Pelayanan publik. 3. Tujuan dan manfaat pelayanan publik. 4. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Indeks pelayanan publik. 1. Kebijakan pelayanan. 2. Profesionalisme SDM. 3. Sarana prasarana. 4. Sistem informasi pelayanan publik. 5. Konsultasi dan pengaduan. 6. Inovasi pelayanan. Penyusunan RKA pelayanan publik. RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rincian pendapatan dan belanja untuk satu periode anggaran. Proses penyusunan RKA. Mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. Sekian pemaparan saya dalam pembelajaran Agenda 3. Terima kasih.